Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri. Dalam tema kali ini, peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Tentunya masih bersama dengan Pak Arya Barsepa SH selaku Kasih Pidum Kejari Bengkulu Selatan dan juga Pak David Triadi SH selaku Kasih Pitsus Kejari Bengkulu Selatan. Dan mungkin berkaitan dengan tema kita pada hari ini, mungkin ingin saya pertanyakan kembali nih mungkin ke Pak Arya nih Pak. Kalau kita melihat nih Jaksa Agung memerintahkan kejajaran tindak pidana khusus dan intelijen untuk menunda proses pemeriksaan gitu ya, baik penyelidikan maupun penyidikan atas penanganan laporan dugaan kontestasi pemilu. Nah ini seperti apa Pak? Mengapa demikian dan mungkin tujuannya untuk apa gitu? Ya mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut dengan Pak David karena memang domainnya di Pitsus ya. Tapi saya rasa itu memang untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemilu tahun ini. Bukan berarti kita meniadakan penindakan. Hanya saja mungkin nanti kita harus bisa memilah apa yang kira-kira yang kita tindak itu akan mempengaruhi tidak dengan stabilitas penyelenggaraan pemilu. Mungkin kalau misal batasannya nanti mungkin Pak David lah yang bisa menjelaskan karena memang domainnya ada di Pitsus. Untuk menjaga stabilitas itu tadi gitu ya. Mungkin Pak David ingin menambahkan seperti apa nih Pak? Iya, jadi begini. Pemilu ini sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan tertinggi rakyat gitu ya, yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Tentu semua pihak, termasuk kita juga di kejaksaan ini mempunyai tanggung jawab. Iya, benar. Bagaimana agar proses jalannya pelaksanaan pemilu ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Arya tadi, bisa berjalan dengan aman, ya, dengan tertib, termasuk juga jauh dari jangan sampai proses penegakan hukum itu nanti justru mengganggu jalannya pemilu. Ya, sederhana saja gitu ya, misalnya ada calon bupati gitu, sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon bupati gitu, calon tetap gitu ya. Tiba-tiba oleh kejaksaan dijadikan tersangka, kan bisa mengganggu kelancaran proses pemilu gitu. Bukan berarti juga kita tidak menangani sama sekali gitu ya, bukan menghentikan sama sekali gitu, tetapi kita menunda proses hukumnya dan kita juga harus berhati-hati terhadap laporan pengaduan dari masyarakat. Ya, namanya menjelang di tahun politik ya, menjelang pemilu, tentu juga tidak jarang juga laporan juga ada kepentingan politik di belakangnya kan begitu kan, sehingga kita di bidang intelijen maupun di bidang tindak pidana khusus harus bisa memilah gitu supaya tidak mengganggu proses pelaksanaan pemilu ini gitu. Intinya begitu ya. Berikutnya kita masih bisa tangani gitu kan, tidak dalam 1 tahun sebuah tindak pidana menjadi daluarsa gitu kan. Jadi memang agar tidak ada ataupun menjaga dari kestabilan itu sendiri selama bagaimana proses pemilu ini sedang berlangsung gitu ya. Agar tidak ada nanti benar disampaikan tadi kayak contohnya sudah ada calon tetap, atau kejaksaan masih tetap melanjutkan dari proses hukum mungkin yang ini agar tidak mengganggu. Nah kalau bicara juga terkait dengan proses tahapan pemilu yang memang saat ini adalah masa kampanye gitu ya. Dan memang peran dari kejaksaan ini tadi memang berperan sekali dalam bagaimana mengawasi juga gitu ya dari kegiatan dari pemilu. Kalau dari Pak Arya sendiri melihat untuk proses saat ini Pak, mungkin kendala-kendalanya nih seperti apa gitu Pak? Kendala yang dihadapi gitu dari kejaksaan sendiri. Kalau sejauh ini sih tidak ada kendala sih Pak. Kalau secara komunikasi, secara koordinasi itu kita baik. Sesama PH juga di Bawaslu juga baik. Jika ada temuan ataupun laporan kita juga bahas sama-sama. Sejauh ini juga alhamdulillah di Bengkulu Selatan itu tidak ada perkara yang mengarah ke tindak pidana pemilu. Hanya ada juga yang tadi disampaikan itu ada masalah alat peraga, itu pun sudah ditertibkan.
sejauh ini ya kami berharap ke depan juga itu tidak ada, bukan berarti kita dengan itu tidak bekerja, tetap bekerja dengan melakukan upaya-upaya preventif seperti itu kan, melakukan penyuluhan sudah kita lakukan. Mungkin itulah efeknya juga tadi yang sudah kita lakukan ke depan itu supaya khususnya di wilayah kita dan umumnya itu di Indonesia ini berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Jadi kalau kendala sih tidak ada sih kalau dalam pelaksanaan tugas ya. Dan untuk masalah yang terkait dengan hukum juga itu belum ada, jangan sampai ada lah gitu. Jadi kita berharap bersama gitu ya, bukan berarti tidak ada masalah ini dikatakan oh ini tidak ada kerjanya gitu atau gimana, tetapi memang sejauh ini masih dikatakan aman gitu ya. Aman. Oke, baik, kita akan break, kita lanjutkan kembali nanti setelah jeda. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan kembali sejedah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.